Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang limit fungsi aljabar. Setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, diharapkan kalian nanti bisa memahami limit fungsi aljabar, menentukan nilainya, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana menyelesaikan sebuah limit, yaitu dengan cara mengganti atau mensubstitusikan variabel X menjadi angka pendekatannya. Perhatikan kasus berikut ini. Bagaimana jika diberikan kasus seperti ini, di mana limit X mendekati A untuk fungsi ini? Kita coba dengan memasukkan, seperti konsep kita tadi, mensubstitusikan nilai pendekatannya. Maka X-nya kita ganti dengan 2 kuadrat dikurangkan dengan 4 dibagi 2 dikurangkan 2. 2 kuadrat berarti 4 dikurangkan 4 per 2 dikurangi 2, 0 ya. Maka di sini jawabannya adalah 0 per 0. Apakah diperbolehkan jawaban ini? Bentuk jawaban 0 per 0 kita bisa mengkategorikan dalam bentuk hasil limit bentuk tak tentu. Ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga, dan tak hingga pangkat tak hingga. Lalu, bagaimana yang disebut sebagai limit bentuk yang tentu? Seperti pada pembahasan kita sebelumnya, ini adalah bentuk yang tentu. Ada nilainya. A, misalkan A per B, A per 0, yaitu tak terhingga. 0 per B, yaitu 0. Jadi, ini adalah hasil daripada limit bentuk yang tentu. Sedangkan bentuk yang ini kita sebut sebagai hasil limit bentuk tak tentu. Apa yang harus kita lakukan pada hasil limit bentuk tak tentu? Menyelesaikan masalah limit dalam bentuk tak tentu, kita bisa melakukan dengan cara memfaktorkan dan melakukan perkalian akar sekawan. Kapan kita memfaktorkan? Kapan kita melakukan perkalian akar sekawan? Kita akan bahas. Menyelesaikan limit dengan cara memfaktorkan. Kalau memfaktorkan berarti difaktorkan seperti dulu di SMP, ada kurung-kurung. Seperti itu, memfaktorkan. Seperti kasus ini. Bagaimana kita memfaktorkan? Ingat, sifat-sifat daripada faktor istimewa bahwa ketika A kuadrat min B kuadrat kita bisa bentuk dalam bentuk A plus B kali A min B. Sedangkan bentuk pangkat 3 kita bisa menggunakan bentuk yang seperti ini. Untuk pengurangannya, kalau penjumlahannya seperti bentuk ini. Ini adalah faktor istimewa. Selain pemfaktoran biasa yang sudah pernah kalian dapat dulu di SMP. Sekarang, limit X mendekati 2. Karena ini bentuknya istimewa ya. Istimewa dari mana? Bentuk ini kita bisa tuliskan bahwa X kuadrat min 4 itu adalah 2 kuadrat. Betul tidak? Betul ya? Maka kita bisa mendapatkan pada sifat yang pertama di sini, faktor istimewa yang pertama di sini, yaitu A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Maka kita bisa menuliskan di sini untuk mendekati 2, X-nya ini adalah X min 2 kali X plus 2, di mana X-nya adalah A, 2-nya adalah B. Maka A min B kali A plus B per X min 2. Nah, kalau dari sini yang disebut memfaktorkan berarti arahnya harus bisa disederhanakan.
Apa disederhanakan? Bisa dicoret. Maka kalau sudah bisa disederhanakan di sini, kita hanya akan mendapatkan nilai ini saja untuk X plus 2. Nah, kalau sudah seperti ini lebih mudah ya. Berarti tinggal kita, betul sekali, kita substitusikan. Nilai X kita ganti dengan 2. Menjadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka kasus ini adalah bernilai 4. Mudah ya? Bagaimana dengan kasus yang ini? Ingat tadi bentuk istimewa, karena dia pangkat 3 di sini. Atau kita mau coba dulu, bagaimana hasilnya? Apakah ini tergolong bentuk tentu atau tak tentu? Kita ganti berarti min 2, pangkat 3 ditambah 8 bagi min 2 tambah 2. Min 2 pangkat 3 adalah min 8 ditambah 8 per 0. Berarti min 8 ditambah 8 berapa? 0 per 0 ya. Karena bentuknya tak tentu, maka yang harus kita lakukan apa? Bentuk seperti ini kita faktorkan dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan. Ingat, pangkat 3 di sini, bahwa ketika A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 memiliki bentuk istimewa ini. Yang jadi A di sini siapa? Yang jadi B di sini siapa? Karena 8 kita bisa menuliskan dalam bentuk 2 pangkat 3 per X plus 2. Maka kita bisa menguraikan bahwa kalau A-nya adalah X, B-nya adalah 2. Maka di sini menjadi X plus 2 kali X kuadrat min 2X ya, A dan B plus B kuadrat. Berarti B-nya adalah 2, 2 kuadrat plus 4 per X plus 2. Nah, di sana bisa difaktorkan, bisa disederhanakan tidak? Bisa ya, ada yang bisa dicoret nih. Maka limitnya tinggal X mendekati min 2 untuk X kuadrat min 2X plus 4. Nah, tinggal kita mensubstitusikan saja. Berarti min 2 pangkat 2 dikurangkan 2 kali min 2 ditambah 4. Hasilnya berapa? Berarti di sini ada 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Maka limit kasus tersebut adalah bernilai 12. Berikutnya, kalau bentuk seperti ini. Kalau bentuk seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita masukkan nilainya. Berarti X-nya kita ganti dengan min 1. Jadinya berapa? 2 kali min 1 pangkat 2, itu 1 ya. Min 1 kita ganti untuk X-nya, berarti plus 1 min 3 per 3 kali min 1, 3 kali 1, plus 8 kali min 1, plus 5. Apakah hasilnya adalah bentuk yang tak tentu? Betul, bentuknya adalah 0 per 0. Maka jika 0 per 0, apa yang harus kita lakukan? Betul sekali, kita buat dalam bentuk memfaktorkan kasus tersebut. Kita faktorkan kasus tersebut. Nah, di SMP sudah kita belajar tentang cara memfaktorkan. Maka, bagaimana kita memfaktorkannya? Dibuka sini ya, nilainya berapa dia? Kalau 2X berarti di sini 2X, di sini X. Kemudian karena belakangnya adalah 3 di sini, maka perkalian antara 3 dan min 1. Maka di sini 1, di sini 3, plus min ya, karena dia min 3,
maka di sini adalah plus, di sini min. Kalian bisa coba, kalian bisa cek lagi, cross check. Apakah nilainya benar? 2x kali x di sini 2x kuadrat. 2x min 3x di sini min 3. Benar ya? Kemudian kita lihat penyebutnya. Penyebutnya yang bawah di sini yaitu 3x pangkat 2 plus 8x plus 5. Sama langkahnya kita buat buka kayak gini. Ini x, kemudian angka belakangnya berapa? Angka belakangnya berarti hasil perkalian daripada 5. Kalau 5 berarti 1 sama 5. Kalian bisa coba-coba kenapa di belakang 1, kenapa di belakang 5. Kita cek di sini karena semuanya plus, maka kita buat plus. Kita cek 3x kali x berarti 3x kuadrat, 3x plus 5x plus 5. Berarti sudah sama ya. Ini adalah untuk limit x mendekati min 1. Kalau kita sudah memfaktorkan, nah kita sederhanakan, kita coret mana yang bisa dicoret. Yang dicoret siapa? Yang memiliki angka yang sama. Di sini ada x plus 1, di bawahnya juga ada x plus 1. Maka nilainya di sini tinggal limit x mendekati min 1 untuk siapa? 2x min 3 per 3x plus 5. Tinggal kita masukkan, x-nya kita ganti dengan min 2, min 1, berarti kita menjadi min 2 di sini, x-nya kita ganti min 1, min 3 per min 3 plus 5. Jadinya berapa? Min 5 per 2 ya. Jadi jawabannya adalah min 5 per 2. Bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Coba kalian lihat. Kalau kita masukkan nilai x-nya yang sama dengan 0, jelas jawabannya adalah 0 per 0. Maka ini adalah bentuk tak tentu. Karena bentuk tak tentu, yang harus kita lakukan adalah dengan cara memfaktorkan. Karena masing-masing semuanya memiliki nilai x, kasus tersebut bisa kita buat seperti ini. X-nya kita keluarkan. Nah, kalau X pangkat 3, X-nya dikeluarkan 1, tinggal siapa? X pangkat 2 ya. X kuadrat, X-nya dikeluarkan 1, tinggal 3X plus 6X di sini, X-nya kita keluarkan 1, tinggal 6. Kita lihat penyebutnya yang bawah. X-nya kita keluarkan 1, X kuadrat, X-nya berarti ada 2, berarti X tinggal X. 2X, X-nya kita keluarkan, tinggal 2. Nah, kalau sudah bisa disederhanakan, sederhanakan. Yuk kita coret. X-nya kita hilangkan. Tinggal siapa? Tinggal atasnya saja. Kalau sudah tinggal atasnya, kita ganti nilai X-nya menjadi pendekatannya, yaitu 0. 0 kuadrat di sini 0 ya. 0 dikurangkan 3 kalikan 0, 0 ditambah 6 per X-nya kita ganti 0 juga, plus 2 menjadi 6 per 2. Berapa 6 per 2? 3 ya. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan menyelesaikan limit dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Karena berhubungan dengan perkalian akar sekawan, maka kasus ini kita gunakan ke arah bentuk limit yang berbentuk fungsinya berbentuk akar. Seperti ini. Kita bisa menyelesaikan dengan melakukan perkalian akar sekawan. Di SMP, kalian sudah pernah merasionalisasikan akar dan melakukan perkalian akar sekawan. Tidak jauh beda dengan kasus ini. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengalihkan akar sekawannya. Kita cek dulu, benar tidak nilai limit ini adalah bentuk tak tentu. X-nya kita ganti 0, berarti di atasnya 0 ya. Yang di bawah
Karena X-nya diganti 0, berarti akar 1 dikurangkan akar 1, yaitu 0 per 0. Maka bentuk tak tertentu. Karena bentuk tak tentu, maka kita harus menyelesaikan dengan mengalihkan akar sekawan. Jika limit X mendekati 0 untuk X per akar dari 1 plus X, hati-hati penggunaan akarnya ya. Di sini berhenti di sini, min akar 1 min X di sini yang disebut perkalian akar sekawan, yaitu kita ambil bagian akarnya. Kalau akarnya tadi berbicara tentang pengurangan, di sini kita menjadi penjumlahan. Tapi angka yang di dalam akar tetap jangan diubah. Hanya tanda penghubungnya saja yang berubah menjadi bentuk ini. Plus akar 1 min X. Nah, ini X ya. Nah, dari sini, karena kita sudah melakukan akar sekawan, kita tinggal menyelesaikannya. Kita tinggal menyelesaikannya, maka bentuk tersebut menjadi limit X mendekati 0, X kali akar 1 plus X ditambah akar 1 min X. Ingat, bentuk yang harus selalu kalian ingat dalam perkalian akar sekawan adalah A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini yang harus selalu kalian ingat. Jadi, jangan sampai lupa. Ini akan mempermudah kerja kalian menyelesaikannya. Dari mana bentuk ini? Coba, ini kita anggap A min B. Ini juga A ya, karena nilainya sama. A plus B. Jadi di sini ada ini A, ini B, ini A, ini B. Maka A min B kali A plus B. Maka di sini kita langsung menggunakan bahwa nilainya sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Dan ingat, kalau suatu akar, katakanlah akar P, kita kuadratkan, nilainya sama dengan siapa? Betul, sama dengan P saja, sama dengan dalamnya akar saja. Jadi nilainya sama dengan dalamnya akar saja. Maka karena di sini adalah A kuadrat min B kuadrat, maka dalam akarnya untuk A adalah 1 plus X. Ini untuk A, min B-nya hati-hati harus pakai kurung biar kalian tidak salah. Ini dalamnya untuk B kuadrat. Nah, dari sini kita dapatkan, kita sederhanakan yang bawah ya. X kali kita tulis ulang untuk pembilangnya 1 plus X plus akar 1 min X. Kemudian di sini kita uraikan, kita buka kurungnya. Kalau dibuka kurungnya menjadi 1 plus X, ini berhadapan dengan min. 1 kalikan min 1, min 1. 1 kalikan min X adalah plus X. Jadi dibuka kurungnya, di sini ketemu min X plus X. Kita habis di sini ya, tinggal berapa? Betul, tinggal 2X. Karena di sini tinggal 2X, kita bisa tuliskan limit X mendekati 0 untuk X kurung di sini. Angka pembilangnya masih sama. Kemudian 1 min X di sini per 2X. Nah, penyederhanaannya yang mana? X itu kan bisa dibagi dengan betul sekali, bisa dibagi dengan 2X di sini. Tinggal berapa? Tinggal 2. Maka limitnya berubah menjadi akar
1 plus X plus akar 1 min X per 2. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, tinggal diapakan ayo? Betul, tinggal kita ganti nilai X-nya sama dengan pendekatannya yaitu 0. Maka menjadi X-nya kita ganti 0, akar 1 ditambah akar 1 bagi 2 sama dengan 1 tambah 1 ya, jadinya 2 bagi 2 sama dengan, ini 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka kasus ini memiliki nilai sama dengan 1. Mudah ya, harus diingat apa yang harus kita pegang. Ingat, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Sekarang limit X mendekati 3 untuk ini. Kita bentuk akar, maka kita cek dulu. Kita masukkan nilai daripada X. Di sini ada akar 3 ditambah 3 berarti akar 6. Dikurangkan dengan 2 kalikan 3 adalah 6 per 3 dikurangkan 3 berarti 0 per 0. Ini adalah kasus untuk bentuk yang tak tentu. Karena dia bentuknya adalah tak tentu, maka bentuk di sini akar, kita lakukan perkalian akar sekawan. Perkalian akar sekawan yang kita lakukan di sini berarti limit X mendekati 3 untuk akar 3 plus X min akar 2X per 3 min X. Maka dikalikan dengan akar 3 plus X, di sini plus akar 2X per akar 3 plus X plus akar 2X. Maka ingat kasus yang tadi bahwa untuk bentuk A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini yang harus kita pegang. Maka ini sebagai A, ini sebagai B, A min B, dan ini sebagai A, ini sebagai B, A plus B. Maka bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat. Kita ambil dalamnya saja karena akar P yang kita kuadratkan sama dengan nilainya P. Maka di sini dalamnya saja 3 plus X min 2X. Hati-hati, pakai kurung saja ya di sini. Ini limit X mendekati 3. Maka di sini 3 min X, ini satu paket, dikasih kurung. Kemudian ada 3 plus X plus akar 2X. Maka di sini menjadi limit X mendekati 3 untuk, kalau kita buka kurungnya menjadi 3 plus X min 2X per 3 min X akar 3 plus X plus akar 2X. Maka kita lihat yang atas penyebutnya di sini. Ini hasilnya berapa? 3 plus X min 2X hasilnya 3 min X. Nilainya sama di sini, kita bisa coret, maka tinggal limit X mendekati 3, atasnya tinggal 1 ya di sini, 1 per akar 3 plus X plus akar 2X. Setelah itu apa yang kita lakukan? Betul, kita masukkan nilainya, X-nya kita ganti dengan pendekatannya yaitu 3 menjadi 1 per akar 3 tambah 3, 6 plus akar 6. Karena bilangan ini bisa diselesaikan menjadi 2 akar 6. Boleh jawaban seperti ini, tapi untuk lebih sederhananya adalah kita rasionalkan. Dirasionalkan berarti menjadi bentuknya 1 per 2 akar 6
akar 6 per akar 6 menjadi akar 6 per 2 kali 6 sama dengan 1 per 12 akar 6. Mudah ya? Ingatlah bahwa ketika harapan itu tidak ada, jangan berhenti, tapi teruslah untuk berjuang. Sampai jumpa!